Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari langsung saja kita simak video ini. Apa hukumnya profesi sebagai artis? Bagaimana juga dengan profesi guru atau pengajar akting? Jemaah sekalian, ini profesi yang haram dan dosanya besar sekali. Profesi sebagai artis atau guru akting, guru yang mencetak para artis, ini dosanya sangat-sangat besar sekali. Jadi ini hati-hati. Termasuk pendosa terbesar zaman ini adalah para artis, baik bintang film maupun para penyanyi. Kenapa? Karena pertama, mereka melakukan dosa terang-terangan. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan. Kemudian yang kedua, kenapa dosa mereka sangat besar? Bahkan akan terus menjadi sangat besar. Karena mereka adalah orang-orang yang mengajak orang lain berbuat dosa. Baik dengan perbuatan mereka yang dilakukan terang-terangan, ataupun dengan sengaja mereka mengajak, ayo lakukan seperti kami. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan, man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak orang lain untuk berbuat dosa atau melakukan kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam boleh. Hukum asal sesuatu dalam Islam bukan haram. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Makanya yang mesti ada itu label haram, bukan label halal. Karena hukum asalnya adalah halal. Kalau sudah halal dikasih label halal kan berarti 2 kali lipat. Di mana letaknya haram? Maka kalau ada orang haram ditanya, kenapa Ustadz ada orang mengatakan artis itu haram? Yang pertama, karena membuka aurat. Lalu kalau yang dia perankan itu seorang ibu, pakai jilbab, pakaiannya longgar, 20 episode ke-20-nya nggak ada dia buka aurat. Di mana letak haramnya? Yang kedua, ada sentuhan kulit dengan tak mahram. Kebetulan dalam perannya itu selama 20 episode memang peran dia tak ada sentuhan. Orang ibu di Pantai Jompo tak ada bersentuhan dengan orang. Jadi harus dilihat di mana letak haramnya. Ustaz, itu tari persembahan itu haram. Ada tari persembahan menyambut bupati, menyambut gubernur kan disambut dengan tari persembahan. Saya tanya letak haramnya di mana? Karena digunakan kata sembah. Oke, kalau gitu nggak usah kita buat tari sembah. Namanya apa? Tari welcome. Menyambut selamat datang. Tetap haram juga Pak Ustaz. Kenapa? Karena yang menari itu anak gadis. Oke, kalau gitu jangan anak gadis, kita latih anak TK. Anak TK nari kan lucu. Maka bupati gubernur ketika lihat anak TK ingat dia anak di rumah. Tapi kalau anak gadis lupa dia bini di rumah. Maka kalau melihat sesuatu itu dilihat di mana letak haramnya. Salah satu sampel yang saya beri adalah haram karena membuka aurat, haram karena berapa banyak orang mengirim saya film-film pendek 5 menit yang tidak ada unsur haramnya tapi menyentuh hati. Yang paling saya ingat adalah ketika seorang gila tidur di depan ruko, dia usir, dia ini. Tapi ternyata orang itu yang menyelamatkan dari pencuri. Tidak ada unsur haram di situ. Kenapa kita tidak pernah berpikir membuat film-film kemanusiaan tanpa mempertontonkan aurat, tanpa melanggar ajaran agama? Kenapa tidak buat film pendek yang menyentuh? Satu lagi film dari Cina, itu Thailand, yang film Cina pernah seorang direktur perempuan numpang di mobil karyawannya, mobil biasa, akhirnya di tengah jalan preman-preman orang kaya ngamuk, disangka ini perempuan biasa, dia telepon, rupanya dia atasan, datang helikopter, akhirnya ketakutan. Nggak ada tuh buka aurat, padahal dari bukan negara Islam. Kenapa kita tidak pernah berkarya dengan karya tanpa merusak ajaran agama kita, tapi yang kita sentuh adalah hati orang. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu artis, kawan sahabat artis berhijrah, tahajud, beribadah, Allah berikan ilham. Kita menyebutnya ilham, tapi kita menyebutnya good idea. Tiba-tiba muncul ide-ide kreatif untuk membuat penulis cerita, untuk membuat, sehingga nanti akan keluarlah film-film pendek. Mungkin tidak difilmkan di bioskop, tapi justru follower, viewernya lebih banyak daripada bioskop, berjuta-juta. Film agama Ustadz sekarang paling tinggi ditonton 800.000. Film agama paling tinggi 800, Dilan 6 juta. Tidak ada kan? Tapi film-film pendek coba lihat ditonton berapa? Sekian juta, sekian juta. Artinya apa?
tidak ditonton di bioskop, no problem, tapi ditonton orang di YouTube, di FB, di Instagram, buat video-video pendek yang lebih menyentuh. Insya Allah saya berharap penulis-penulis, artis-artis tetap berkarya. Hijrah tidak membuat berhenti dari berkarya. Berkaryanya sebelum hijrah, filmnya buat nauzubillah dosa. Setelah berhijrah, justru filmnya mengingatkan orang pada kebaikan-kebaikan. Insya Allah, amin. Baik, teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak sebuah video yang sangat luar biasa, teman-teman, ya, yaitu mengenai hukum artis, pemain film atau penyanyi, teman-teman, ya. Nah, kalau tadi kita melihat di awal video, teman-teman, nah, ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Salafi, ya, atau Wahabi, teman-teman, ya. Nah, dia langsung mengatakan bahwa hukum artis dan guru pencetak artis dan penyanyi itu langsung dia mengatakan haram, teman-teman, ya. Nah, karena dia dengan tanpa melihat dulu di mana letak haramnya, teman-teman, ya. Nah, seperti Al-Ustadz Abdul Somad tadi yang sampaikan, dicari dulu di mana letak haramnya, teman-teman. Pemain film dan yang lainnya itu di mana sih letak haramnya gitu kan, dicari dulu, tidak langsung mengatakan haram, teman-teman, ya. Nah, seperti tadi ya Ustadz Salafi tadi katakan, dia langsung mengatakan bahwa artis itu profesi artis itu haram. Nah, setelah tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di mana letak haramnya gitu. Kalau dia bermain sinetron misalkan, tidak ada membuka aurat sama sekali, tidak ada bersentuhannya, jadi kan di mana letak haramnya? Selama dia tidak membuka aurat dan tidak bersentuhan lawan jenis. Nah, kan dari situ saja kita sudah bisa menilai, teman-teman, ya. Nah, dan juga kalau ada film-film seperti film religi gitu, teman-teman, ya. Nah, itu kan di mana letak keharamannya? Nah, dari situ saja kita harus bisa berpikir, teman-teman, ya. Tidak mudah langsung mengatakan itu haram, teman-teman. Yang namanya juga orang profesi, kecuali membuka aurat, bersentuhan sesama lawan jenis, teman-teman. Nah, yang bukan mahramnya, nah itu barulah kita mengatakan bahwa itu haram, teman-teman, ya. Nah, seperti yang Ustadz Abdul Somad tadi sampaikan, itu memang sangat luar biasa, teman-teman, ya. Bisa dengan mudah untuk dipahami, teman-teman. Nah, jadi kita tidak jangan langsung mengatakan bahwa profesi-profesi yang tadi disebut itu, jangan langsung mengatakan bahwa itu haram, teman-teman. Jadi dicari dulu letak haramnya itu di mana, kan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi silahkan teman-teman pikirkan, bandingkan antara pemahaman Ustadz yang di awal tadi dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, oke, baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, pengetahuan, bisa dan dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik, teman-teman semua, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua.
Baik teman-teman, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.